Pernah nggak Bu lihat ada anak yang kalau baca cepet banget, tapi kalau hitung susahnya setengah mati? Atau ada anak yang energinya kayak nggak habis-habis, sementara yang lain tuh bisa aja duduk tuh anteng berjam-jam. Nah itu semua adalah bagian dari keragaman cara kerja otak manusia. Keragaman itu punya nama, namanya adalah neurodiversity. Artinya otak kita tuh nggak semuanya diprogram dengan pola yang sama. Ada yang disebut dengan neurotypical, yaitu mayoritas orang dengan pola belajar dan berpikir yang umum. Ada juga neurodivergent. Nah, otaknya bekerja dengan cara yang unik. Contohnya banyak nih, ada anak dengan disleksia yang kesulitan untuk membaca tapi imajinasinya luar biasa. Ada anak juga dengan ADHD yang nggak bisa diem tapi ide kreatifnya nih nggak ada habisnya. Ada anak juga dengan autisme yang sulit untuk bersosialisasi tapi punya fokus dan detail yang luar biasa. Ada juga yang gagap, punya gangguan kecemasan atau ada koordinasi gerakan yang berbeda. Dan asal tahu aja nih Ibu Bapak ya, tahu nggak kalau Bill Gates pendiri Microsoft dia itu ADHD, Michael Phelps penang Olimpiade, Michael Jordan ataupun juga Justin Timberlake itu juga ADHD. Sedangkan Steve Jobs, Steven Spielberg, Muhammad Ali mereka itu disleksia, jadi bisa banget jadi sukses walaupun neurodivergent. Memang kondisi itu kadang terlihat sangat mengganggu saat anak belajar. Tapi jangan salah, neurodivergent ini itu juga nggak hilang begitu aja ketika dewasa. Bedanya saat dewasa mungkin kadang gejalanya tidak terlalu kelihatan dari luar. Tapi itu bisa tetap sangat mengganggu individu tersebut. Contoh nyata nih, orang dewasa dengan ADHD bisa tampak biasa. Tapi dalam itu dianya kelihatan susah fokus, gampang terdistraksi, hingga memicu stres, insomnia, bahkan depresi. Orang dewasa dengan disleksia tampak pinter gitu ngobrol dan kreatif. Tapi saat membaca laporan panjang atau menulis kayak kesulitan gitu. Sering dianggap males, padahal otaknya memang bekerja dengan cara yang berbeda. Nah dulu memang kondisi ini dicap sebagai cacat atau kelainan. Padahal neurodiversity itu ngajarin kita lihat dari sisi lain. Ini bukan kerusakan, tapi adalah variasi alami dari cara kerja otak manusia. Nah jadi neurodiversity itu memang nyata. ADHD, disleksia, autisme, serta kondisi lainnya itu bukan berarti salah. Mereka hanya punya cara kerja otak yang berbeda. Dan disitulah letak kekuatannya. Tugas kita tuh bukan menghakimi, tapi mendampingi dan merangkul. Dan untuk mengerti ini sangat baik kalau kita punya komunitas yang suportif. Contohnya ada nih, Navigating Neurodivergent Indonesia, NNI. Nah, mereka tuh punya komunitas yang handal gitu. Dari orang tua sampai profesional, sampai dengan S3 gitu. Ada webinar gratis juga. Keren abis lah ini. Yang mau ikutan nih, buat ikut komunitas ini, tinggal DM aja ke IG mereka. Karena perjalanan ini akan lebih ringan kalau kita jalan bareng bukan sendirian. Semua otak itu berharga dan setiap cara berpikir itu punya tempatnya sendiri. Nah, Ibu, ada kan Ibu yang pernah ikut bareng kayak komunitas kayak gini nih, yang neurodivergent? Coba cerita di komen biar jadi penguat buat yang lain. Oke?